Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari pembacaan 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, saya akan mengangkat satu tema pada pemberitaan firman Allah saat ini adalah bertanding atau berlombalah sampai garis akhir. Sekali lagi, bertanding atau berlombalah sampai garis akhir. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur bahwa saya dimampukan oleh Tuhan untuk memenuhi janji saya kepada kedua orang tua saya, baik almarhum papa saya maupun almarhumah mama saya, bahwa kalau mereka dipanggil Tuhan lebih dahulu, maka sayalah yang harus memimpin ibadah pemakaman mereka. Papa sudah, mama sudah, dan Tuhan atur luar biasa semua. Waktu Bapak, sebelum saya pergi khotbah di Amerika, itu tiket panitia sudah beli, saya bingung. Tapi Tuhan atur waktu sehingga semua berjalan dengan baik. Mama, kemarin saya sampai dari LA, kakak telepon bahwa mama sakit, tapi karena baru sampai dari Amerika, saya harus swab dulu. Saya tes COVID dan ternyata hari itu juga dengan dukungan Bapak Kadis Kesehatan Provinsi yang memprioritaskan rohaniawan, pemimpin umat, maka ternyata hasilnya negatif. Maka puji Tuhan bisa ketemu mama, dengar keluhan dan lain sebagainya. Semua kami kakak adik bergiliran datang di waktu yang pas karena saya pelayanan, kakak-kakak saya kerja. Jadi puji Tuhan, Tuhan atur waktu semua, kami komunikasi baik dan bisa berbagi rasa untuk menolong, melayani orang tua kami yang bagi kami adalah pahlawan yang luar biasa. Seorang ibu yang tegar, kuat, bergumul hebat, terbiasa mendapatkan cacian, makian, hinaan. Kerja apapun beliau kerja, yang penting bisa ini anak-anak hidup begitu. Sampai ada bahasa Kupang yang populer yang sering keluar dari mulut almarhumah adalah biar mama babe tanah jo, yang penting baso makan. Biar mama jadi kuli cuci piring keliling di keluarga di mana, yang penting Lia Basong bisa hidup. Jadi bagi kami ini luar biasa, punya mama yang hebat, punya mama yang Tuhan pakai. Dia bukan mama yang sempurna, dia mama yang juga ada dosa, ada kekurangan, ada kegagalan, ada kejatuhan. Tapi saudara mau cari di mana Tuhan pakai orang sempurna? Tidak ada. Tuhan pakai orang-orang lemah untuk memalukan orang-orang kuat. Tuhan pakai orang-orang bodoh untuk memalukan orang-orang pintar. Tuhan pakai orang-orang hina, orang-orang yang diremehkan untuk memalukan orang-orang yang meremehkan. Kami rasa itu proses demi proses, pemurnian demi pemurnian, pembentukan demi pembentukan kami rasakan. Dan mama adalah sosok yang menjadi salah satu pusat pembelajaran kami. Bapak Ibu terkasih, dan hari Sabtu jam 1.22 kami berempat diri di depan mama. Selepas saya doa penyerahan mama kepada Tuhan, kami lihat dengan sepupu saya yang di sebelah juga, sepupu saya yang dari Konino, ada Opa, ada Kong. Kami semua lihat mama saya menghembuskan nafas terakhir. Aduh, luar biasa sekali. Itu peristiwa iman yang buat kami hebat. Tuhan
izinkan kami melihat mama kami ketika kakak nomor 2, kakak Ayub bisikan di telinga mama, "Mama, kami sudah lengkap." Kan dia dengar toh, walaupun ngos-ngosan setengah mati. Dan saya lihat kayaknya dia merasa puas sekali. Apalagi Anda tahu bahwa kami kakak adik ini kadang-kadang salah paham, itu biasa hubungan kakak adik begitu. Begini. Nah, dia dengar semua lengkap. Itu sukacita terbesar bagi beliau. Dan puji Tuhan, dia menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Bapak Ibu terkasih, bicara tentang bertandinglah atau berlombalah sampai garis akhir, ini memang satu tuntutan Tuhan bagi semua orang percaya, bagi semua orang beriman. Kalau kita belajar firman Allah, kita tahu bahwa ada jaminan-jaminan yang kuat dari Tuhan. Misalnya dalam urusan jasmani, Allah suruh orang Kristen jangan khawatir. Mau makan apa, mau minum apa, jangan khawatir. Toh burung di udara saja dia pelihara. Bunga bakung di taman dia dandani lebih indah dari pakaian Salomo dalam segala kemegahannya. Jadi dia bilang jangan khawatir. Itu dari sisi Allah menjamin. Tak usah khawatir. Dan kami walaupun miskin luar biasa, tidak ada kami yang mati gara-gara tidak makan. Sampai ini hari, anak cucu menantu, tidak ada kami yang gara-gara tidak makan lalu infus 2 bulan di Borromeus. Tetapi sekalipun Allah jamin, tapi dari sudut manusia sendiri, kita tidak diciptakan seperti robot. Kita punya tanggung jawab, punya free will, kehendak bebas. Di sisi lain dia jamin dipelihara kita, tapi di sisi lain dia suruh kerja. Kalau tidak kerja ya tidak makan. 2 Timotius 3, 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10 berkata demikian. 2 Tesalonika 3:10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Allah jamin, tapi kita proaktif. Makanya kalau saya khotbah di kalangan youth, pemuda, mahasiswa, pelajar, bilang, ayo punya semangat juang. Karena kita tahu kebanyakan kita, tidak semua, beberapa anak timur tertentu di NTT ini merasa bahwa pekerjaan adalah pekerjaan kalau pakai seragam keki. Kalau PNS baru mereka rasa ini kerja. Padahal mereka lupa yang jual es pisang hijau di Stadion Opoi pun pinggir. Itu berisi per bulan seberapa? 15 juta. Pernah ada bikin surf gorengan di Muka Glory. Per bulan bersih 13 juta. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis. Bimoli. Jadi kerja, begitu ya. Dan puji Tuhan, itu masalah jasmani. Kalau masalah rohani, kekristenan adalah agama yang bersumber ajarannya pada kitab suci. Dan kitab suci menjamin orang Kristen pasti mati masuk surga. Orang Kristen tidak akan kehilangan keselamatan. Satu kali Anda terima dia, Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, menjadi penguasa tunggalmu, dan seturut Efesus 1 ayat 13, ketika Anda dan saya dimeteraikan dengan Roh Kudus, sebab ayat itu berbunyi demikian, dan di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu,
Orang bikin surat perjanjian meterai 6.000 itu susah diganggu gugat. Dari sudut hukum kuat. Nah, meterainya orang percaya bukan meterai kertas. Ini ayat bilang meterai Roh Kudus. Makanya Paulus bilang begini, apakah atau siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparankah, ketelanjangankah, bahayakah, pedangkah, satu makhluk di atas atau di bawahkah? Atau betul pakai istilah Kupang, tidak ada satu setan dua binatang, atau dua setan satu binatang yang bisa ganggu gugat orang percaya. Saudara percaya ini? Itu jaminan Tuhan. Paulus berkata dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9, dia berkata demikian, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Garis bawahi, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yesus jamin dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai ayat 29, domba-domba yang baik, yaitu gereja Tuhan atau Kristen sejati, kita pasti dengar suaranya. Dan kalau kita dengar suaranya, kita ikut dia. Beda gembala domba, gembala kambing dengan gembala bebek dan gembala sapi, itu beda. Kalau gembala sapi atau gembala kuda, kalau gembala sapi pukul dari belakang, minta maaf pukul di pantat sapi, tak, itu baru dia jalan. Gembala kuda mesti naik dari atas. Gembala domba beda. Gembala jalan di depan, domba tuh peka dengan bunyi-bunyian atau suara yang dihasilkan oleh sang gembala. Dia otomatis ikut. Kalau kambing beda. Kotong hela, dia hela balik. Dia selalu percaya kok. Coba saudara beli kambing. Benar ini. Anda piara, kas makan, ayo coba hela dia, kalisan hela balik saudara. Makanya heran Yesus datang, domba kanan, kambing kiri. Kalau domba, gembala omong A, gembala omong B, kambing sondeo. Gembala bila A, dia bila O. Itu kambing. Ya saudara, ya ada potensi-potensi karakteristik kambing. Yang pendeta omong, berhenti mabok. Nah, saudara berhenti. Jam sambung pendeta, masih di dunia. Siapa yang bilang Anda di planet Mars? Ini be omong be omong karena be sayang. Lebih supaya aman buat membaca ayat saya. Dan nanti bilang, dia mulai share. Sonde. Yesaya 5 ayat 11 bilang begini, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Nah ini. Dan dengar roh, pokoknya ingat, kau tahu masalah selesai di tenda. Perhatikan. Dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Ini gembala ya omong. Gembala ini bukan gembala melatok. Melatok ini gembala kecil yang menggembalakan domba-domba sang gembala agung. Jadi botempung cara pandang harus beyond the limits, melampaui batas-batas, bahwa kita melihat apa pesan Allah. Yesaya 5 ayat 22 berkata, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Saudara tahu Samara beta? Karena beta cuma copy paste Yesaya punya tulisan. Dan kalau Yesaya masih hidup pun, tak usah repot-repot bujuk Yesaya hapus. Yesaya lu atur dulu, hapus dulu. Ayat 11 ayat 22. Yesaya bilang, omong langsung dengan Bapa di sorga sah. Tebaton ju dengar kau tulis. Barani omong kau desan patah leher sekarang. Jadi Bapak Ibu, bahwa domba dengar suara gembala lalu ikut gembalanya. Kalau bebek gembala di muka, bebek bubar. Jalan ada yang begitu, tahu baton di muka ada pimpin, ada bubar di belakang.
Dan untuk domba-domba itu, dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27 dia berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat yang 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan Yesus yang pegang saya dan bapak, ibu, kakak, adik, saudara-saudara punya hidup, siapa mau ambil kita? Tidak cukup tangannya. Di ayat 29 dia berkata, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, kalau ini dua tangan yang pegang kau tempuh hidup, pegang kau tempuh rumah tangga, pegang kau tempuh bisnis, pegang kau tempuh pergumulan, pegang kau tempuh curahan hati, siapa yang mau ganggu gugat? Tapi seperti yang beta bilang tadi, ini jaminan Tuhan. Tapi Anda dan saya punya porsi. Jangan salah artikan nats ini lalu mengatakan, oh kalau begitu kita hidup sembarangan, kalau begitu beta hidup semau gue. Oh tidak, bukan begitu. Sebab ada ayat-ayat yang bilang begini, nanti menjelang Yesus mau kembali, kedurhakaan ya, dekadensi moral, kebejatan moral bertambah-tambah, dan akibatnya orang yang baik pun lama-lama kasihnya bisa dingin. Maka diharapkan kita bertahan sampai akhir. Sebab kalau bertahan sampai akhir, selamat. Matius 24 ayat 12. Dia bilang begini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13 yang menarik. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi selamat Tuhan jamin. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ayat ini bilang, siapa bertahan sampai akhir, itu yang selamat. Makanya tema kita ini menarik, dan ayat-ayat yang kita angkat tidak out of context, masih tetap dalam konteks bahwa dia pasti kasih kita selamat. Tapi kita bukan anak yang bodoh-bodoh, kita harus berlomba. Dan ingat Bapak Ibu, lomba yang saya bahas ini bukan lomba tawaran mau atau tidak, bukan. Ini wajib. Saya tunjukkan ayatnya ya. Ibrani 12 ayat 1. Dia bilang begini Bapak Ibu, jadi ini wajib. Jadi Anda yang mengaku Kristen tidak bisa memilih untuk biar saja mereka yang lomba, kami cakar KP. Tidak bisa. Dulu almarhuman itu kan cakar. Tuhan ini dia tahu tuh CEO kode semua. Dan jujur, yang khotbah ini sering makan dardoi hasil porkas di SSB. Mam tua kalau dapat ampa angkat boton doa sama nangis. Jadi bab tua dan bepung kakak tuh hebat sekali cakar. Bepung kakak dari SMA tuh hebat. Betul. Ini beta saksi ini benar. Kalau bilang cakar, wih mati. Dan hitungannya tuh bisa pas gitu loh. Saya lalu, wih main kana, silih 3 angka, 2 angka son lari. Jadi ya baiklah, buat tambah-tambah. In kampung tahu, bepung family dan tahu. Jadi ini kan, potong kan omong ini transparan. Betsan main drama di sini. Ini khotbah benar. Referensinya tahu usah hidup orang, hidup kami.
khotbah di sini bercontoh Pak Gilbert. Ngapain? Melato punya cerita sendiri. Ini ayat bilang begini, Bapak Mama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba, garis bawahi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang, garis bawahi, diwajibkan bagi kita. Jadi Anda tidak bisa memilih tidak ikut lomba kecuali Anda pindah agama, dan Tuhan tidak rugi, supaya Anda tahu. Kalau Anda mengaku Kristen, Katolik ke Anda, Protestan ke Anda, karismatik ke Anda, organisasi atau sinode apa, asal Anda pakai kitab yang sama, baca, catat, baca, ini wajib. Jadi tidak bisa suami berlomba, istri jadi penonton, istri berlomba, suami jadi penonton. Kakak lomba, adik nonton, adik lomba, kakak nonton. Tidak bisa. Ini wajib. Saya hanya bantu kasih tunjuk ini ayat. Mungkin Anda punya waktu terlalu sibuk, lupa baca ini ayat. Beta kasih tahu sekarang. Anda pun sibuk selebar dan Jokowi pun sibuk. Susah ada waktu baca Alkitab. WhatsApp ada waktu, YouTube ada waktu. Dulu cerita orang Punama ada waktu. Kok ini Alkitab bisa ke setengah sampai abu. Beta sekolah teologi, lalu beta pulang. Kakak dong sering, karena mereka yang kerja jadi support saya. Mereka mengerti bahwa merantau, sekolah di Jakarta, rindu pulang. Waktu pulang, saya pulang waktu itu ada dadakan, jadi orang-orang datang kasih tahu almarhumah Mel turun di pelabuhan. Dia kumpul cakar-cakar semua tadi. Benar, ini kisah nyata nih. Bakar. Sio kode, sio segala. Bakar. Dia sampai rumah tuh mama ada pegang Alkitab. Dan yang bikin beta tahu bahwa ini omong kosong, Alkitab tak balik. Keker mati bung. Bebe sayang tak balik tuh. Jujur bebe kakak-kakak yang lain kurang marah-marah mamtua masalah itu, rokok lalu tua dong san marah, maka beta san bisa. Sejak beta kenal Tuhan, aduh betul-betul berasa ada perubahan yang dikerjakan dari dalam oleh Roh Kudus. Jadi saya tidak bisa begitu. Dia bilang, mama besok mau mama mati dalam keadaan cakar kape. Besoknya mau. Makanya ini hari behotbah semangat. Karena dia tahu beb mama meninggal setelah lepas itu semua. Tak lepas.